dari Cina, sama kayak Salazaukia ular. Tapi kalau Salazaukia ular beli produk Cina dia jual 600.000. Tapi kalau Scientific dia beli produk Cina dia jual 100 sampai 150. Itu masih wajar. Itu masih wajar. Habis nonton Tanah Air Beta, thank you. Itu ya, gue kasih perbedaan nih. Sama-sama produksi di Cina, mungkin satu pabrik juga. Tapi sebetulnya nggak ada yang larang orang beli produk dari Cina banyak dijual di Indonesia. Nggak ada yang larang loh. Gue tidak pernah menyebutkan tidak boleh beli produk dari Cina. Tapi produk dari Cina itu rata-rata semuanya murah. Contoh, kita ambil yang sudah yang ada aja ya, orang jualan juga Scientific. Dia ngambil produk dari Cina, cushionnya. Tapi dia jualnya masih normal, sekitar 100 sampai 150. Nah, kalau si ular ini abnormal, 600.000. Padahal produk dari Cina, manfaatnya nggak ada guys. Manfaatnya nggak ada, ingredientsnya B aja, alias biasa aja. Itu perbandingan biar kalian pinter ya, biar kalian pinter. Gak ada yang bilang tidak boleh beli produk dari Cina. Kalau geng ular bilang tidak boleh beli produk dari Cina, katanya si perempuan dajjal, budek, berarti kupingnya budek. Susah kalau orang udah hatinya udah licik. Apapun yang keluar dari mulut kita pasti di apa namanya, dikarang-karang sama mereka, gitu. Itu contoh yang paling sederhana yang kalian bisa compare. Gue udah cek, rata-rata produk yang dibikin sama ular di Cina harganya nggak lebih dari 10.000. Tuh. Jadi balik lagi ke kalian para customer, kalian yang punya uang, kalian mau beli silahkan, nggak beli berarti kalian mengamankan uang kalian dengan baik dan benar. Karena masih banyak produk-produk Cina ya yang dijual murah-murah, sama aja ingredientsnya kayak punya si keluarga ular Salazaukia ya. Dia mau jadi nanas kek, dia mau jadi apa, go ahead. Itu untuk menyenangkan dirinya. Karena apa? Karena dia sudah tersungkur, sudah jatuh. Rasa kepercayaan customer sudah hilang jauh karena kebohongan dia sendiri, kedengkian dia sendiri, kelicikan dia sendiri. Rasakan ya, terima dengan baik, telan masukin ke hati. Ya kan? Lu mau ngatain gue apa kek ya, keluarga ular and the gang plus babu-babunya silahkan. Yang penting satu, kalian sudah tidak punya kepercayaan lagi di Republik Indonesia ini. Lu mau jual sayur sekalipun orang tidak akan percaya lagi. Kasih tahu Salazaukia ular ya. Lu mau teriak-teriak jadi nanas kek, lu mau teriak-teriak jadi teong, lu mau teriak-teriak pun jadi pakai filter ular pun nggak ngaruh di hidup gue. Karena nama lu udah turun merosot jauh ya, sampai ke keset karena kelakuan lu sendiri ular Salazaukia ular and the gang, family ular. Itu kelakuan lu sendiri, terima, telan. Lu mau ngatain gue apa, katain. Sudah cukup masa kejayaan lu dengan menipu customer, udah cukup. Sekarang lu mau jual banting harga, jual sedekah sekalipun nggak ada yang beli. Guys, di TikTok itu punya sistem yang namanya buzzer. Buzzer untuk ketika orang lagi live jualan seolah-olah di check out, sold out, padahal enggak. Itu ada.
makanya udah gue bilang ya, kalau nyerang orang itu poin-poinnya aja, jangan melebar kemana-mana. Karena gimana ya melebar kemana-mana, serang individunya aja. Ini kalau si Sokil and the gang family ular ini plus babu-babunya udah melenceng kemana-mana, ke A, ke B, ke C, sampai ke Z, nggak duduk permasalahan. Mending kalau yang diomongin bener. Rata-rata karang-karangan mereka semua. Si ular ini nggak akan pernah bisa lagi cari uang. Mereka itu cari uangnya lewat jualan produk. Produknya mereka udah hancur, bukannya udah hancur, memang hancur. Cuman dulu nggak ada yang speak up, nggak ada yang kasih tahu ke kalian. Jadi kalian terpancing, terbawa dengan live jual ambiar, jual rugi, jual sedekah. Itu kalau sekarang udah nggak ada, udah turun merosot. Apalagi ini mau tahun baru ya kan. Banyak kok di TikTok tuh rata-rata yang jualan itu produk dari Cina. Rata-rata hampir 95% produk yang dijual di TikTok itu adalah made in China. Tapi para owner ini yang menjual produk-produk dari Cina ini tidak memarkup harganya begitu tinggi. Beda sama ular family ini. Kalau dia foundation yang kayak Kelly aja cuman 30.000, dia bisa jual 600.000. Itu bukan lagi penjual yang baik, nggak boleh itu. Kalau kita beli harga grosiran, let's say cushionnya cuman 15.000, ya kita markup aja semasuk akalnya. Contoh, gue bikin misalkan cushion 15.000, ya gue markup aja cepet, atau gue markup aja jadi 130, ya kan, masih dapat untung. Belum ada guys di dunia ini semua pengusaha mau jual harga ambiar, harga rugi, jual rugi setiap hari, setiap minggu. Nggak ada guys, nggak ada. Cari mana pengusaha mana yang jual produknya setiap hari dengan harga jual rugi. Sebut siapa? Coba kalian bisa cari nggak di Google? Doktif katanya punya produk bikin juga dari Cina, tapi dia jual nggak pernah lebih dari 100.000. Coba, nggak pernah. Skintific deh, nggak usah jauh-jauh. Banyak produk-produk, rata-rata Skintific itu produknya dari Cina, tapi dia jual tuh under 100. Coba sebut pengusaha mana di dunia ini, gak usah dunia deh, terlalu besar, di Indonesia ini yang jual hampir setiap hari harga jual rugi. Nah, kalau si SS Ular family ini, karena dia tahu dia belinya harga berapa, dia sosokan naikin, dia sosokan jual rugi. Padahal dari jual rugi itu masih dapat untung banyak banget, karena harga yang dia beli. Siapa itu Pak? Meninggal ini Bu. Innalillahi. Kenapa sih? Kenapa? Innalillahi. Motor ya? Kayaknya kena sengatan ini Bu, yang listrik itu loh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ngapa diliatin kagak dibantuin sih? Kebiasaan orang.